Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan adanya rencana penambahan satu layer tarif cukai rokok sebagai bagian dari upaya penertiban industri hasil tembakau. Pemerintah berencana menambah satu layer tarif cukai rokok sebagai bagian dari upaya penertiban industri hasil tembakau. Dan kebijakan ini dirancang untuk membuka ruang bagi pelaku usaha rokok ilegal agar dapat beroperasi secara legal. Pemerintah berencana kembali mengubah struktur tarif cukai rokok mulai tahun 2026 ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan adanya rencana penambahan satu layer tarif cukai rokok sebagai bagian dari upaya penertiban industri hasil tembakau. Menurut Purbaya, kebijakan ini dirancang untuk membuka ruang bagi pelaku usaha rokok ilegal agar dapat masuk ke jalur resmi dan beroperasi secara ilegal. Dengan adanya tambahan layer, pelaku usaha rokok ilegal tersebut diharapkan memiliki skema tarif yang lebih sesuai dengan kapasitas usahanya. Sebagaimana diketahui, produk rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan cukai ke negara. Pada rokok merupakan salah satu barang kena cukai selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol. Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan para produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan cukai hasil tembakau dengan layer baru itu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi legalisasi rokok ilegal mengejar target penerimaan di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Wahyudi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Gaprindo. Kemudian juga sudah ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Beni, apa kabar? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Beni dan Pak Tauhid. Apa kabar Pak? Baik Mas Pras, saya sudah nggak jadi di eksekutifnya, sekarang jadi senior ekonomi Indef aja Mas Pras. Oke, baik, senior ekonomi Indef, baik, terima kasih. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review dari Gaprindo tersendiri begitu ya Pak Beni. Bagaimana sih pelaku industri rokok yang memandang terkait dengan peredaran rokok ilegal begitu yang terjadi saat ini? Menurut Anda ini apakah memang sudah cukup mengkhawatirkan, sudah mulai mengganggu bisnis usaha rokok ilegal sendiri atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ya, memang rokok ilegal sudah menjadi suatu hambatan yang sangat besar ya bagi pertumbuhan pengembangan industri hasil tembakau. Oke. Karena memang angkanya yang menurut informasi dari Kementerian Keuangan juga sudah hampir 15% sekarang ini. Jadi sudah luar biasa dibandingkan dengan rokok yang lain. Nah, hal ini sebenarnya juga terkait juga dengan topik yang kita akan bicarakan hari ini, yaitu cukai. Jadi cukai hasil tembakau selama tahun 2020 sampai 2024 itu untuk rata-rata sudah naik sebesar 67,5%. Nah, Baik. meningkatnya cukai ini menjadi peluang buat rokok ilegal. Itu. Nah, sementara rokok sendiri dari 2020 sampai saat ini sudah turun ya dari data CK1 Kementerian Keuangan dari 355 miliar tahun 2025 itu hanya mencapai 297 miliar batang. Seperti itu kira-kira. Jadi sudah turun hampir 25% produksinya. Oke. Nah, lebih kepada memang upaya-upaya penertiban juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah, menurut Anda ini sudah cukup optimalkah atau bagaimana Pak Beni? Ya, memang akhir-akhir ini penertiban sudah mulai meningkat ya. Upaya-upaya dari pemerintah dan mungkin koordinasi dengan pihak lain juga sudah cukup baik. Namun tetap saja kalau menurut saya masih ada di ujung-ujungnya, terutama di pengecernya, transportasinya, Oke. belum ada yang di hulunya ya. Dan kemudian yang di hulunya itu juga banyak pengusaha yang cukup besar menggunakan mesin. Jadi jangan dianggap bahwa yang ilegal itu perusahaan kecil saja, karena yang golongan besar ataupun pengusaha yang relatif besar juga yang mempunyai mesin juga ada. Dan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan itu, kemudian
beneficiary-nya sendiri ya belum ada. Saya mengharapkan adanya penindakan yang tegas dulu sehingga menimbulkan efek jera. Karena Oke. kalau tidak, mereka akan muncul terus seperti ini. Baik, Begitu. Pak Beni, itu di update-nya. Nah, kita ke Pak Tauhid. Lah, terkait dengan upaya tadi sudah disampaikan begitu ada rencana untuk menambah satu layer lagi nih, tarif cukai rokok secara makro. Anda melihatnya seberapa urgensi penambahan layer ini bagi struktur industri hasil tembakau di Indonesia nih, Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ini kan industri hasil tembakau memang relatif stagnan ya Oke. dari berbagai sisi, baik sumbangan ke PDB maupun katakanlah di penerimaan negara. Bahkan kalau kita lihat growth daripada penerimaan negara selalu dalam 3 tahun terakhir ini tidak tercapai gitu. Bahkan kalau kita lihat di 2026 ini target cukai hasil tembakau kan 225 triliun ya, lebih sedikit dibandingkan outlook 2025 ya yang sekitar 2018 2019 triliun begitu. Jadi menurut saya memang growth-nya ini relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan katakanlah 10 tahun terakhir begitu ya. Dengan situasi ini maka memang menurut saya memang dibuka peluang berbagai policy yang bisa katakanlah industri tetap tumbuh ya, tetapi juga penerimaan negara tetap jalan. Nah, industri tetap tumbuh artinya juga memberikan insentif bagi industri-industri yang sekarang eksis tetap berjalan. Namun kalaupun ada peluang untuk policy baru seperti tambahan cukai dan sebagainya, nah itu harus dihitung dulu dampaknya bagi industri seperti apa begitu ya. Saya kira itu yang harus dilihat karena Oke. jangan sampai justru yang terjadi adalah down trading begitu ya. Karena kalau kita lihat peluangnya itu memang tidak semua golongan, tidak semua jenis ya bisa bisa dimasuki dengan gagasan baru, ada layer baru gitu ya. Baik SKM, SPM maupun SKT begitu ya, sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin maupun sigaret putih mesin. Jadi memang agak berbeda-beda dan dampaknya saya kira kalau ada layer baru logikanya berarti kan logikanya kan berarti ada tarif yang lebih murah. Oke. Nanti konsumen akan cenderung ya mencari yang lebih murah karena kita melihat tren dalam 2019 ya sampai 2025 tren down trading itu cukup drastis begitu ya. Terutama di kelompok SKM ya, Oke. kemudian SKM turun sementara SKT naik begitu sementara untuk SPM relatif stagnan. Jadi ada perpindahan kelas ya ini lagi-lagi karena persoalan rokok yang relatif lebih murah begitu. Saya kira itu memang saya sepakat dengan Pak Beni salah satu munculnya rokok ilegal itu ya karena ada tarif yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir begitu. Namun ada loophole tarif antar golongan lah yang kemudian menyebabkan down trading. Jadi menurut saya ya adanya tarif layer baru itu belum tentu juga menaikkan penerimaan negara. Jadi harus Oh ya. dihitung Oke. resiko-resiko maupun peluang-peluangnya begitu. Oh itu dia yang perlu dicermati peluang dan resikonya seperti apa kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Tauhid. Pak Beni kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya. Baik pemirsa jam beranjak dari tempat Anda kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih penerimaan cukai rokok begitu ya di tanah air. Ini dia data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari tahun 2019 ini tercatat 172,4 triliun. Kemudian trennya naik sampai dengan tahun 2021 226,9 triliun rupiah. Namun setelah itu kita lihat kecenderungan penerimaan cukai rokok menurun di tahun 2023 menjadi 221,8 triliun, di tahun berikutnya 216,9 triliun dan di tahun 2025 221 triliun rupiah. Ada sedikit kenaikan begitu ya untuk penerimaan cukai rokok. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama data dari bagaimana produksi rokok nasional. Ini dia. Di tahun 2019 ada sekitar 357 triliun kalau kita lihat nilainya, kemudian sampai dengan tahun 2025 ini diharapkan mencapai 307 triliun rupiah.
Dan berikutnya bagaimana dengan data penindakan rokok ilegal yang sudah dilakukan dan ini tadi yang sudah juga diapresiasi begitu ya oleh Pak Beni Wahyudi. Ini dia di tahun 2024 ada 20.783 kali. Kemudian di tahun 2025 ada sekitar 20.537 kali penindakan yang sudah dilakukan. Tapi apakah ini efektif? Kemudian apakah dengan adanya penambahan layer ini bisa menjadi solusi bersama? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Wahyudi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Gaprindo, kemudian juga Bapak Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef. Ya, dengan beberapa informasi dan juga tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai rencana penambahan layer, menurut Pak Beni sendiri sejauh mana efektivitasnya, kemudian respon sendiri dari pelaku industri rokok seperti apa nih Pak Beni? Ya, disclaimer dulu Ya. terkait dengan rencana kebijakan layer baru ini, terus terang kami dari Gaprindo belum pernah dilibatkan secara resmi. Jadi apa yang kami sampaikan ini pemahaman kami Ya. yang apa namanya ya dari hasil diskusi dengan kawan-kawan juga. Ya memang kalau diistilahkan ada layer baru untuk menampung pengusaha yang ilegal, ya kami juga melihat bahwa itu ada seolah-olah memberikan karpet merah kepada pengusaha ilegal. Padahal Oke. pengusaha ilegal kan dia tidak patuh selama ini. Bukannya ditindak, tapi diberikan karpet merah. Ini kesan kami pertama dulu, Pak ya. Nah kemudian terkait dengan efektivitasnya, Oke. nah kami juga belum bisa menghitung seperti apa. Karena begini, yang terjadi saat ini, ya tadi disampaikan oleh Pak Tauhid terkait dengan down trading adalah lemahnya daya beli masyarakat, Ya. ya kan? Nah, dengan adanya layer baru udah berapa persen layernya? Apakah juga akan menimbulkan down trading lebih lanjut? Kemudian satu lagi, ya selama ini mereka kan tidak membayar cukai, PPN dan pajak daerah, sehingga kalau dibebankan dengan adanya pajak-pajak ya karena akan ada layer baru tersebut, nah itu juga belum tentu ya mereka juga nyaman di situ. Mungkin pembeli juga nggak ada, akhirnya mereka bisa saja balik lagi menjadi ilegal lagi karena mereka kan sangat senang ya selama ini ya masih enteng-enteng aja, tidak ada tindakan yang cukup serius ya, katanya yang akan diberikan layer baru itu juga SPM ya, mesin-mesinnya kan tidak ada yang disita, tidak ada juga fakta integritas ya, kami terus terang belum tahu sampai Oke. fakta integritas, dalam arti mereka tidak akan melakukan hal ini dengan perjanjian beberapa poin misalnya kan. Nah, kami belum tahu. Cuman kami ya mengharap ya ada sedikit pertimbangan ya bagaimana kepada rokok yang selama ini patuh gitu kan. Jadi jangan Oke. sampai memberikan karpet merah kepada pelaku yang selama ini tidak mematuhi, tapi kami akan lebih tertekan lagi, terutama tadi kalau terjadi down trading. Seperti itu Oke. kira-kira. Baik Pak Beni. Nah, Pak Tauhid, lantas bagaimana Anda melihat penambahan layer tarif ini begitu? Sejauh mana juga efektivitasnya? Apakah ini juga akan memberikan dampak terhadap penerimaan seperti yang diharapkan begitu? Meskipun tadi Anda juga sempat menyebutkan tidak akan terlalu signifikan. Ini seperti apa nih Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya pertama tadi sudah disampaikan juga diulang oleh Pak Beni. Pertama, dia akan memberikan dampak fenomena down trading ya. Yang kedua, kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, apakah mereka mau begitu ya, dengan adanya katakanlah tarif ya. Kalau misalnya katakanlah tarifnya berada pada kelompok SPM, ya ini pasti kan yang sekarang ini ada kan di kelompok SPM 2 itu kan tarifnya itu sekitar 700-an ya, angka pastinya sekitar Rp794 begitu ya, per batang begitu, sesuai PMK 191 yang direvisi terus ya tiap tahun, tapi tarifnya nggak mengalami banyak perubahan. Kalau dia mengambil tarif yang lebih rendah dari itu katakanlah 400, 500, itu pengaruh ke harganya luar biasa besar nanti ke pembentukan harga ke konsumen, sehingga otomatis karena kompetisi di tingkat ilegal ini cukup tinggi begitu ya. Oke. Mereka ceruknya kan 10-15%, katakanlah kalau katakanlah 10 15 katakanlah 10% saja dari 300 miliar
batang, itu kan berarti sekitar 30 miliar batang begitu. Persaingannya cukup ketat. Jadi kalau ada satu yang katakanlah naikin harga, itu secara teori biasanya mereka nggak akan kuat berhadapan dengan sesama ilegal gitu. Akhirnya mereka Oke. legal. Ini teori apa market begitu ya. Dan ini yang kemudian apa namanya sulit ya. Kalau mau memang ya ilegalnya semua masuk ke wilayah yang legal. Tapi kan ini apa sulit begitu dikontrol begitu ya. Apalagi kita tahu mereka selama ini kemungkinan kalau kita lihat cukai itu kan komponennya sekitar 57% ya dari cost. Tapi realnya itu bisa ada pajak dan sebagainya kalau mereka kenakan itu bisa lebih dari 60% begitu. Dan itu kalau ketika mereka harga katakanlah sekarang 500 per batang, kemudian ada tambahan sekitar 60-65%, harga bisa 1.000 dan itu artinya dua bisa saja per pak bisa hampir katakanlah lebih dari Iya, iya. kenaikannya 70 sampai 100% dari harga yang ilegal. Nah, apakah itu yang kemudian bisa membuat efektif atau Iya. tidak begitu ya. Saya kira itu. Yang kemudian yang ketiga kalau kita lihat ya fenomena layer ini kan kita pernah ada layer yang lebih banyak ya 2021 itu bahkan tahun-tahun sebelumnya pernah lebih dari 12, 15 begitu ya. Oke. Ini 2021 tuh 10 layer gitu ya. Nah itu yang kemudian memang pada saat itu penerimaan negaranya cukup tinggi begitu ya. Lebih besar daripada kalau lihat tadi rasanya agak nggak terlalu banyak begitu. Artinya penambahan daripada layer kenaikannya tidak terlalu signifikan. Oke. Dus satu lagi ngambil kalau layernya itu di SPM itu ceruknya kecil. Jadi kalau ceruknya SPM itu sekitar 4% ya market share ya secara total dari total apa namanya penerimaan negara gitu. SKM itu 52%, kemudian SKT sekitar 44% dan yang akan dimasuki layer baru tuh pada layer Ya. yang kecil 4%. Nah, itu yang kemudian tambahannya juga nggak begitu signifikan kalau ngejarnya SPM. Jadi nah sementara Oke. kalau SKT itu udah tarifnya paling murah ada yang 200 per batang. Jadi nah itu yang kemudian apa harus ditimbang-timbang lah begitu. Menurut saya sisi itu. Nah, ini yang kemudian memang saya sepakat dengan Pak Beni bahwa ya yang sudah puluhan tahun berjuang di industri ini mau dikemanakan begitu ya. Kan menjadi kebijakan ini menjadi disinsentif bagi industri yang sudah eksis begitu. Oke, ini dia. Lantas seberapa upaya yang sudah dilakukan teman-teman Gaprindo ya pelaku usaha industri rokok sendiri begitu untuk menyikapi kondisi menata tahun 2026 begitu meskipun ini masih pembahasan begitu belum ada pembahasan lebih konstruktif begitu ya kita akan bahas nanti lebih jauh di segmen berikutnya kita akan jeda kembali sebentar Pak Tauhid Pak Beni dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Beni dan juga Bapak Tauhid. Nah, ini menarik Pak Beni, kalau memang tadi sudah disampaikan begitu oleh Pak Tauhid, lantas bagaimana Anda melihat upaya-upaya strategi begitu yang perlu diterapkan kalau memang kita tetap bisa menjaga bisnisnya dari industri rokok legal begitu ya untuk tetap bertahan begitu di tahun 2026 sambil kita juga bagaimana menyiasati nih karena upaya pemerintah untuk memberantas rokok-rokok ilegal juga terus dilakukan tapi ada satu upaya misalnya tadi untuk melakukan penambahan layer begitu dari rokok yang dijual secara ilegal menjadi legal atau masuk ke dalam sistem penerimaan negara begitu Pak Beni. Ya, baik. Kalau kami sih melihat yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah pengawasan yang lebih ketat lagi, Oke. kemudian penindakan yang tegas, ya karena kami masih mendengar bahwa apa ajas yang mereka lakukan sebagai penindakan itu lebih kepada ajas semacam optimum remedium gitu. Ini kan tidak ada efek jera, ya. Kemudian juga apa namanya bagi kami sendiri ya sebenarnya pasar dalam negeri sudah sangat kecil khusus untuk SPM ya. Nah, Oke. sehingga konsentrasi kami para anggota lebih ke
ekspor saat ini untuk mempertahankan hidupnya. Ya, jadi beberapa anggota kami kan merupakan pemain besar yang kita dapat dapat pengakuan untuk menjadi production hub lah untuk daerah-daerah tertentu. Inilah yang kita pertahankan. Tapi tetap saja kalaupun dalam negerinya tidak ada ya mungkin status marketing hub juga bisa ditarik juga sama sama prinsipal ya seperti itu. Jadi dalam hal ini kami ya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa hendaknya pemerintah melihat dengan secara holistik, ya tidak hanya sekedar pemberian layer baru dengan tarif yang lebih murah, tapi penindakan, pengawasan dan sanksi efek jeraknya juga harus ditegakkan dengan baik. Karena rokok ilegal ini bukan hanya merugikan pelaku industri, tapi juga penerima negara tadi dan juga preferensi perokok. Karena kan kalaupun yang legal turun, ilegal naik, kan totalnya mungkin bisa lebih tinggi. Sementara kalau ditanya survei BPS mengenai prevalensi perokok kan tidak ditanya yang legal dan ilegal. Jadi hal-hal seperti itu mohon juga menjadi pertimbangan. Seperti aja. Ya, lah kalau kita bicara mengenai produktivitas, kemudian pangsa pasar dari produksi rokok di dalam negeri ini memang dominasinya masih domestik kah atau ekspor? Kalau Anda katakan tadi ada upaya untuk penguatan sisi ekspornya juga nih Pak Beni. Nah, kemungkinan saya belum tidak punya data terperinci ya terkait dengan produksi masing-masing anggota kami. Ya. Tapi saya yakin bahwa mereka ekspor jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasaran di dalam negeri. Oke. Lantas Pak Tauhid, sejauh mana Anda melihat penambahan layer ini bisa pemindahan preferensi, nah itu dia yang disampaikan oleh Pak Beni. Menurut Anda ini akan menjadi satu hal yang akan menggerus margin begitu dari industri rokok yang sudah existing sebelumnya, atau mereka memang ada juga kontribusi investor global begitu di dalam negeri terkait dengan industri rokok kita begitu Pak? Ya, kalau margin, kalau saya lihat sih sejak tadi data ya 2021 sampai sekarang relatif turun ya, karena kan produksi juga turun. Tadi di atas 300 miliar batang, sekarang di bawah 300 ya, jauh penurunannya. Itu yang kemudian menurut saya memang sangat mempengaruhi industri begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian begitu ya. Nah, kalau kita lihat di situasi saat ini dengan kondisi tambahan layer, maka mau tidak mau ya pemerintah tadi melakukan validasi data termasuk informasi mengenai rokok ilegal tadi begitu ya. Kan di hulunya sudah ada, itu yang menjadi problem begitu ya. Hulunya itu kan di industri tembakau, kemudian industri kertas dan sebagainya. Ketika kita bisa melihat rantai pasok daripada industri di hulunya, akan sangat mudah sekali kemana rokok itu masuk, saluran channelingnya apakah legal atau ilegal, itu sangat mudah sekali untuk katakanlah dilihat ya oleh aparat penegak hukum begitu ya. Nah, karena itu saya sepakat dengan Pak Edi, ini penindakannya yang lebih tegas begitu ya. Yang kedua, kalaupun katakanlah industri ini ingin masuk ke legal ya dengan tarif baru, maka menurut saya harus ada adjustment dengan tarif-tarif yang lain begitu. Ini menurut saya juga harus dilihat, tidak ada muncul tarif ini yang lamanya tidak dilakukan penyesuaian, terutama menyangkut jarak dan sebagainya gitu. Kalau misalnya yang paling tinggi udah dirasa mahal, maka itu tidak mungkin lagi untuk dinaikkan, maka bisa saja ini ada turun dan sebagainya, sehingga juga menjadi insentif bagi industri yang ada begitu ya. Ini yang saya kira harus menjadi poin penting begitu. Nah, terakhir saya kira memang kalau ini yang terakhir adalah kebijakan pemerintah memastikan bahwa industri ini bukan industri sunset ya, tapi industri masa depan. Karena kalau kita lihat kenapa sebagian besar terutama di SKT, industri ini kan banyak berbasis tenaga kerja begitu. Dan saya kira salah satu isu penting Prabowonomik adalah mengangkat
tenaga kerja ya dari bawah dan sebagainya menjadi satu kunci untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau itu kemudian muncul ada layer baru yang kemudian menggerus terutama pada layer-layer yang bawah, itu kan berarti Oke. akan mengurangi tenaga kerja. Ini yang kemudian akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, bayangkan saja mungkin terakhir sebagai ilustrasi ya, katakanlah ilegal apa namanya on average ya, tarif itu sekitar 500 rupiah per batang. Kalau kita asumsinya katakanlah ada 10% dari 300 kan ada sekitar 30 miliar batang ya, kali 500 ya sudah hampir 15 triliun. Baik. Lebih nilai daripada rokok ilegal. Sementara yang kita tahu yang sudah yang sudah dilakukan penindakan baru angkanya miliaran. Berarti memang banyak sekali potensi yang belum ketangkap melalui kebijakan yang selama ini ada gitu. Nah, Baik, saya baik. kira itu yang paling penting ya. Jadi harus dilihat mereflek beberapa tahun sebelumnya bahwa ya layer yang banyak itu juga menjadi satu kunci, tetapi kita harus lihat fenomena down tradingnya akan seperti apa ke depan, begitu, Baik, Mas Pram. itu dia Pak Tauhid. Jadi beberapa rekomendasi sudah diberikan dan semoga tadi ini bisa menjadi buah pikiran baru ya tentunya bagi pemerintah apabila nanti memang ingin menelurkan satu kebijakan baru terkait dengan layer baru untuk industri rokok di tanah air. Pak Beni, kemudian Pak Tauhid, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Beni, terima kasih Pak Tauhid. Terima kasih.